Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini saya akan memberikan wawasan kepada kawan-kawan tentang budidaya gurami sistem bioflok. Oke, sebelum kita lanjut, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel saya ini, tolong di subscribe, di like dan di komen. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Oke, langsung aja kita ke topik. Saya akan menjelaskan panduan mudah budidaya gurami bagi pemula di kolam terpal. Oke, panduannya gini ya kawan-kawan ya. Cara ikan gurami cepat besar, pemula wajib tahu ya kawan-kawan ya. Yang pertama, agar ikan gurami kita cepat besar, untuk pemula kita harus sering melakukan penggerojokan air. Untuk pemula ya, penggerojokan air itu kita buang air dasar. Itu kalau bisa, kalau untuk pemula itu 2 minggu sekali, demi menjaga kualitas air dan meningkatkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Oke, selanjutnya, agar ikan cepat besar, mencegah pertumbuhan penyakit pada ikan. Cara mencegah pertumbuhan penyakit, kita memberikan garam grosok. Nah, itu di saat cuaca ekstrim ya kawan-kawan ya. Misalkan pagi hujan selama 4-5 jam. Nah, itu wajib kita berikan garam grosok untuk menetralkan air, untuk menetralisir air. Nah, jadi cara-cara yang sederhana ini harus dilakukan demi menjaga kualitas air ya kawan-kawan ya. Sebenarnya rahasia sistem bioflok itu tidak susah ya kawan-kawan ya. Pertama, kita aplikasi air awal sebelum berbenih. Kita aplikasikan dengan melakukan pemberian garam, probiotik dan molase kawan-kawan ya. Lalu setelah itu kita diamkan selama 1 minggu. Lalu kita masukkan ikan atau benih ikan ya kawan-kawan ya. Setelah 1 minggu benih ikan itu kita ada di kolam, setelah ikan itu berusia 1 minggu, lalu kita lakukan aplikasi susulan. Karena di aplikasi tadi pertama itu fix air biofloknya belum sepenuhnya jadi kawan-kawan ya. Karena di aplikasi pertama air biofloknya belum sepenuhnya jadi dikarenakan belum ada N atau kotoran ikan. Jadi bioflok ini dia akan jadi setelah ada N. Nah, logikanya seperti itu. Setelah ada kotoran ikan baru bioflok ini kan makhluk hidup yang melayang-layang di air, gumpalan kecil yang hidup melayang-layang di air ya kan ya. Dia akan hidup setelah ada kotoran ikan. Nah, disitulah dia menjadi gumpalan-gumpalan. Yaitu namanya flok. Oke, setelah itu seminggu pertama ikan itu masuk, baru kita lakukan aplikasi susulan. Nah, disitulah kita menambahkan bakteri baik yang ada di kolam tadi. Karena di aplikasi pertama tadi itu dia belum banyak bakterinya, ya kan ya. Jadi di aplikasi yang kedua susulan itulah kita memperbanyak. Dan ada lagi kita lakukan aplikasi yang terakhir, yang ketiga. Nah, kita lakukan di 1 bulan setelah ikan masuk. Berarti minggu pertama dan 3 minggu ke depan. Nah, 3 minggu ke depan. Itulah aplikasi yang terakhir. Itulah memang benar-benar air bioflok kita atau kualitas air kita sudah benar-benar jadi. Jadi sebenarnya kalau kita tahu rahasia sistem bioflok ini,
ya mudah lah kawan-kawan dalam berbudidaya. Mau ikan apapun kita budidayakan, ikannya pasti sehat, pasti cepat besar, dikarenakan kualitas airnya yang baik. Makanya saya katakan beberapa kali di video-video saya, kuasai dulu airnya. Mau budidaya ikan apapun pasti akan berhasil. Nah, jadi untuk kawan-kawan pemula jangan takut untuk belajar dalam penguasaan air. Semua bisa lah, semua orang bisa lah lakukan penguasaan air ini. Intinya kita yakin, kita punya perasaan untuk air ini, untuk air dan ikannya. Kira-kira progres makan ikan kita ini udah kurang baik, langsung berikan perlakuan. Sesimpel itulah. Kira-kira sudah progresnya sudah menurun, progres makannya sudah menurun, langsung berikan perlakuan untuk air kolam kita. Langsung kita buang aja air dasarnya, nggak usah banyak, nggak sampai satu jengkal tangan, buang aja sekitar 20 cm, buang aja air dasarnya. Itu nggak banyak kotorannya, itu amoniaknya itu, buang aja sedikit, lalu isi lagi, kita gerojok lagi. Itulah sebenarnya tipsnya agar ikan gurami kita cepat besar. Kenapa ikan gurami kita bisa cepat besar dengan tips itu? Karena kita mengikuti perkembangan ikan gurami ini setiap hari. Begitu kita memberikan makan, progresnya menurun. Begitu kita berikan makan, progres ikannya menurun, kita langsung memberikan perlakuan di air kolam kita ini. Kita langsung buang air dasar. Sesimpel itu kan kawan ya. Jadi kita harus bisa menyatu juga dengan apa yang kita pelihara, harus bisa kita cintai juga kerjaan kita ini. Begitu progres makannya menurun, langsung kita buang air dasar. Tapi tips pembuangan air dasar pun kita ada ya, biar supaya ikan itu tidak stres. Karena ikan itu pada dasarnya di dasar. Kalau langsung kita buka pipa pembuangannya, langsung kita buang air gitu, kemungkinan ikan kita akan stres. Gimana bang cara tipsnya agar ikan kita tuh tidak stres? Tipsnya, kalian hidupkan dulu airnya, air baru tadi itu kalian hidupkan, kalian gerojok dulu, masukkan dulu ke dalam kolam itu. Setelah kalian gerojok, udah sekitar ada 15-20 menit, baru boleh kalian buka central drainnya. Kenapa? Alasannya kenapa? Saat kalian menggerojok air itu, ikan itu tahu, oh berarti di atas ada pergerakan, otomatis ikan itu bersiap. Nah, ataupun dia ke tengah, ataupun dia naik ke atas. Nah, logikanya seperti itu kawan-kawan ya. Ikan itu siap-siap dia. Tapi kalau diam-diam, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung kalian buka aja central drainnya itu, ikan bisa stres. Pun nanti ke depan dia susah makan, jadinya nggak mau makan, merajuk. Jangan kalian buat ikan itu jadi kaget. Nah, sebenarnya gampang kan kawan ya dalam berbudidaya, mau ikan apapun lah, mau ikan lele, ikan nila, dan ikan gurami nih. Tapi ikan gurami lebih sedikit sensitif dia. Memang kita harus memberikan perlakuan yang lebih halus. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Oke. Mungkin penjelasan saya sampai sini aja kan kawan ya. Mudah-mudahan video-video saya dapat menginspirasi, dapat memotivasi kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham dengan video-video saya, bisa bermanfaat. Oke kawan-kawan ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.